Selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat Selamat malam, malam, Miss. Kabar Miss. baik. Apa Selamat kabar, malam, Miss? Miss. Oh, Miss baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Miss melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miss itu Andini. Kalian bisa memanggil Miss Andini. Dan rekan Miss itu ada Serzefa. Mungkin Serzevanya bisa perkenalan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Serzevanya, rekan Miss Andini yang akan mengajarkan kalian BIPA pada hari ini. Nah, mungkin Sir akan sedikit bertanya kepada teman-teman karena ini akan berhubungan dengan materi kita nih. Nah, untuk teman-teman di sini, apakah ada yang pernah pergi ke Indonesia? Kalau pernah, kemana saja? Mungkin Mufida dulu. Pernah tidak ke Indonesia? Saya pernah ke Bengkulu. Oh, Bengkulu. Oke, oke. Nah, kalau Cindy, gimana? Udah pernah belum ke Indonesia? Saya pernah ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta. Mungkin dari yang lain? Ada pernah ke Indonesia? Oke, tidak ya. Mungkin nanti bakal bercerita lagi nanti. Nah, nanti teman-teman itu biasanya kalau mencari informasi mengenai tempat liburan itu dapatnya dari mana? Ada yang Sosial media. dari sosial media. Oke, good good Cindy. Yang lain ada? Oke, berarti kebanyakan dari sosial media ya. Nah, jadi untuk materi kita hari ini tuh mengenai pariwisata. Nah, yang akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh ke Miss Andini. Nah, saya kembalikan lagi ke Miss Andini. Silakan, Miss. Oke, terima kasih ya, Serzeva. Kita melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang pariwisata. Oke. Apa sih itu pariwisata? Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk liburan, bisnis, atau tujuan lainnya. Nah, contoh pariwisata itu ada banyak, teman-teman. Nah, salah tiganya ya. Yang pertama itu ada wisata alam, kemudian wisata budaya, selanjutnya itu ada wisata kuliner. Nah, wisata alam ini apa saja sih, Miss? Nah, wisata alam ini ada pantai, gunung, kemudian danau. Nah, untuk wisata budaya ini ada candi, istana, dan pasar tradisional. Untuk wisata kuliner ini kalian tadi kan bilang pernah ke Bengkulu, pernah juga ke Jakarta. Itu di masing-masing daerahnya punya wisata kulinernya masing-masing. Seperti di Bengkulu itu ada Pendap, kemudian tempoyak. Nah, kalau di Jakarta itu mungkin ada ketoprak dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, Miss ada fun fact nih. Ini adalah contoh pariwisata yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Pantai Nusa Peninda di Bali. Apakah ada yang pernah ke Bali di sini? Saya, Belum pernah. Miss. Oke, belum. Mungkin Sun ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada Candi Borobudur yang ada di Magelang. Nah, ini nih yang sangat populer, makanan yang sangat populer di dunia mungkin ya. Ini ada rendang dari Sumatera Barat. Nah, rendang ini sangat populer. Kalian pernah memakan rendang? Pernah, Miss. Pernah, oke. Bagaimana rasanya, pedas? Ya, itu pedas sekali di lidah saya. Oke, bagus ya, Salsya. Nah, kita move ke selanjutnya ya, teman-teman. Ini merupakan ungkapan yang sering digunakan dalam berpariwisata. Yang pertama itu bertanya tentang pariwisata.
Nah, contoh ungkapannya itu ada apa tempat wisata terkenal di sini? Sekali lagi, apa tempat wisata terkenal di sini? Nah, yang kedua itu ada bertanya, bagaimana cara ke tempat ini? Dan sekali lagi, bagaimana cara ke tempat ini? Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini ada bertanya tentang tiket. Seperti berapa harga tiket masuk? Berapa harga tiket masuk? Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada bertanya tentang akomodasi dan transportasi. Contohnya itu ada, Miss bacakan beberapa saja ya. Ini ada di mana saya bisa menginap dengan harga terjangkau. Di mana saya bisa menginap dengan harga terjangkau. Seperti itu. Selanjutnya ini satu lagi. Apakah ada taksi atau ojek online di sekitar sini? Apakah ada taksi atau ojek online di sekitar sini? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini bertanya tentang makanan dan tempat belanja atau belanja-belanja. Contoh ungkapannya itu ada tadi yang Salsia bilang itu pedas ya. Nah, itu bisa diungkapkan. Apakah makanan ini pedas? Apakah makanan ini pedas? Selanjutnya itu bertanya tentang oleh-oleh. Di mana saya bisa membeli oleh-oleh khas? Di mana saya bisa membeli oleh-oleh khas? Nah, itu adalah beberapa contoh ungkapan yang sering digunakan dalam berpergian atau berpariwisata. Selanjutnya, itu ada contoh percakapan tentang pariwisata yang akan dijelaskan sama Serzeva. Boleh Serzeva dijelaskan ya? Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini ada contoh percakapan tentang pariwisata. Nah, jadi ada siswa satu sama siswa dua. Ini terminta tolong Mufidah sama Cindy deh. Nah, Mufidah jadi siswa satu, nah Cindy jadi siswa dua. Nah, coba teman-teman baca dan praktekkan percakapan yang ada di screen. Silakan, boleh? Oke, Cindy, saya ingin pergi ke Raja Ampat. Apa yang menarik di sana? Raja Ampat terkenal dengan terumbu karangnya yang indah. Bagaimana cara ke sana? Anda bisa naik pesawat ke Sorong, lalu naik ke kapal ke Raja Ampat. Oke, good job. Hebat semuanya ya. Nah, itu sedikit percakapan singkat. Kalau misalnya kita mau bertanya ke sini contohnya Raja Ampat. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, kalau gitu kita selanjutnya lagi, Miss. Nah, di sini ada audio mengenai salah satu budaya yang ada di Indonesia. Nah, mari kita dengar bersama-sama ya. Ini Mister izin untuk share screen ya, Miss. Oke, sebentar ya. Tradisi Bau Nyale di Lombok. Warga Lombok punya sebuah tradisi unik, yaitu menangkap cacing karang yang dikenal dengan sebutan Bau Nyale. Tradisi itu dilaksanakan menjelang terbitnya fajar di Pantai Segar, Pujut, Lombok Tengah. Dalam tradisi ini, pengunjung beramai-ramai mendatangi pantai, lalu menangkap cacing yang diyakini jelmaan putri cantik Mandalika.
legenda suku Sasak. Dalam legenda tersebut, sang putri rela menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi cacing. Hal itu dilakukan untuk menghindari peperangan di antara para pangeran yang memperebutkan dia. Tradisi yang juga menjadi pertanda berakhirnya musim penghujan itu selalu ditunggu warga setempat karena diyakini dapat membawa kesuburan. Nantinya, cacing hasil tangkapan ditabur di lahan pertanian dengan harapan agar tanaman tumbuh subur pada panen mendatang. Oke. Nah, itu ada sedikit cerita mengenai budaya dari mana tadi? Ada yang dengar tidak? Dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok. Oke, pintar pintar Mufidah. Mufidah. Mengenai Mengenai apa tadi? Cerita Cerita Putri? ada yang Ada yang bisa jawab? mengenai Putri Mandalika. Iya, betul. Putri Mandalika. Halo? Apakah terdengar? Tadi soal putri apa tadi? Mandalika. Mandalika, ya betul sekali, pintar Mufidah. Nah, itu ya sebuah tradisi di Lombok mengenai Putri Mandalika yang mengubah dirinya menjadi cacing, yang kemudian dicari oleh orang-orang sebagai bentuk semacam bentuk kepercayaan orang-orang di sana. Kalau misalnya kita menemukan cacing di pantai itu dan kita membawanya ke sawah, akan membawa kesuburan untuk sawah kita. Nah, itu ya sedikit budaya yang ada di Indonesia di daerah Lombok. Nah, boleh lanjut kita, Miss? Nah, ini saya kembalikan ke Miss Andini lagi ya. Oke, terima kasih ya, Sir Zeva. Nah, ini ada beberapa kosakata untuk aktivitas wisata yang sering digunakan dalam berpariwisata. Mungkin teman-teman nanti bisa ikutin Miss ya. Yang pertama itu ada mendaki. Bisa ulangi teman-teman? Mendaki. Mendaki. Oke, bagus. Nah, contoh kalimat dengan ada kata daki di dalamnya. Ini ada kita bisa mendaki Gunung Rinjani untuk melihat pemandangan dari puncak. Nah, selanjutnya itu ada kata bersantai. Oke, bisa kalian ulangin? Bersantai. Santai. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Nah, di kata bersantai ini, salah satu contoh kalimatnya adalah Pantai Sanur adalah tempat yang cocok untuk bersantai. Oke, selanjutnya itu ada menjelajahi. Bisa teman-teman repeat? Menjelajahi. Oke, sangat bagus ya teman-teman. Ini contoh kalimat untuk kata menjelajahi itu ada saya suka menjelajahi gua-gua di kawasan wisata Goa Jomblang. Nah, selanjutnya itu ada menyelam. Bisa teman-teman ulangi? Menyelam. 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 Oke. Bagus sekali ya. Nah, salah satu contoh kalimatnya ini adalah Bunaken adalah tempat yang ideal untuk menyelam dan melihat terumbu karang. Nah, selanjutnya itu ada berfoto. Bisa teman-teman repeat? Berfoto. Berfoto.
Oke, pintar sekali ya. Nah, salah satu contoh kalimat untuk berfoto ini adalah banyak wisatawan berfoto di depan Monas sebagai kenang-kenangan. Nah, yang terakhir untuk contoh kosakata aktivitas wisata ini adalah mengamati. Bisa teman-teman repeat? Mengamati. Mengamati. Oke, bagus sekali ya. Nah, contoh kalimatnya adalah di Taman Nasional Ujung Kulon kita bisa mengamati badak Jawa. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah lumayan paham? Paham, Miss. Oke, Paham, Miss. bagus. Kita move ya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh kosakata untuk fasilitas wisata. Bisa Miss mulai ya. Yang pertama itu ada penginapan. Bisa teman-teman repeat? Penginapan. Penginapan. Oke, bagus sekali. Nah, contoh kalimatnya ini ada di Labuan Bajo ada banyak penginapan, mulai dari hotel mewah hingga homestay. Nah, selanjutnya itu ada pemandu wisata. Pemandu wisata. Bisa satu-satu dulu ya, teman-teman. Pemandu Pemandu. Pemandu. wisata. 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 Oke, itu digabung pemandu wisata. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Oke, bagus sekali. Nah, contoh kalimatnya ini ada saya menyewa pemandu wisata untuk menjelaskan sejarah Candi Borobudur. Nah, selanjutnya itu ada tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh. Kita coba satu-satu lagi ya. Tempat Tempat. Tempat oleh-oleh. Oleh-oleh. oleh. Nah, digabung menjadi tempat oleh-oleh. Tempat Oleh-oleh. Oke, bagus sekali. Nah, contoh kalimatnya ini ada jangan lupa mampir ke tempat oleh-oleh untuk membeli batik. Nah, selanjutnya ini adalah tiket masuk. Tiket masuk. Oke, kita coba lagi ya. Tiket tiket masuk. Masuk. Oke, kita gabungkan menjadi tiket masuk. tiket Masuk. Oke, bagus sekali. Nah, contoh penggunaannya ini ada harga tiket masuk di Taman Nasional Komodo cukup terjangkau. Nah, selanjutnya itu ada pusat informasi turis. Pusat informasi turis. Kita coba satu-satu ya. Pusat pusat informasi Informasi turis. turis. Oke, bagus. Nah, sekarang kita satukan menjadi pusat informasi turis. pusat Informasi turis. Oke, bagus sekali. Nah, contoh penggunaan di kalimat itu ada di Bali ada banyak pusat informasi turis untuk membantu wisatawan. Nah, yang terakhir nih, transportasi umum. Transportasi umum. Bisa kita coba ya. Transportasi
transportasi Transportasi umum. 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 Oke, kita satukan menjadi transportasi umum. transportasi umum. Umum. Oke, bagus sekali. Nah, ini salah satu contoh kalimat. Kalimatnya adalah saat berlibur di Jakarta, saya sering menggunakan transportasi umum. Mungkin give applause dulu untuk kita, tepuk tangan. Oke, good job ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada coba berbicara. Nah, itu yang akan dipandu oleh Sir Zefa. Mungkin Sir Zefa boleh silakan diambil Oke, alih ya. terima kasih Miss. Nah, kembali lagi bersama Sir ya. Nah, Sir mau mengajak teman-teman lagi untuk kembali latihan berbicara. Nah, di sini nanti teman-teman akan mencoba menjadi seperti tour guide atau tadi yang sudah kita pelajari itu pemandu wisata. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau mencoba pertama mungkin Mufidah. Nah, silakan Mufidah mencoba salah satu dari 4 wisata yang ada di screen. Mufidah mau pilih yang mana? Eh, Raja Ampat. Oke, boleh. Silakan dibaca. Coba ya. Em, Raja Ampat memiliki salah satu terumbu karang terbaik di dunia. Banyak wisatawan datang ke sini untuk menyelam dan snorkeling. Oke, kerja bagus Mufidah. Nah, mungkin selanjutnya dari Cindy. Cindy, mungkin boleh coba Cindy. Mau pilih yang mana? Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo. Oke, boleh silakan dicoba Cindy. Taman Nasional Komodo adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kita bisa melihat komodo di habitat aslinya. Oke, hebat-hebat banget. Nah, mungkin ada sisa Gunung Bromo sama pasar tradisional Beringharjo. Dari teman-teman mungkin ada yang mau coba? Ayo, jangan malu, jangan sungkan. Kita sudah belajar banyak hari ini. Ayo, sayang kalau nggak dicoba. Mari teman-teman. Oke, dari Salsha. Oke, boleh Salsha. Silakan dicoba. Mau pilih yang mana Salsha? Gunung Bromo. Gunung Bromo. Oke, silakan dicoba Salsha. Gunung Bromo adalah tempat wisata terkenal di Jawa Timur. Dari puncaknya, kita bisa melihat matahari terbit yang sangat indah. Oke, good job. Oke, last, terakhir. Untuk pasar tradisional Beringharjo. Dari teman-teman ada yang mau coba? Ayo, dicoba yuk. Mungkin Sofi, mau coba Sofi? Boleh. Silakan. Pasar tradisional Beringharjo. Pasar tradisional Beringharjo di Yogyakarta adalah tempat yang bagus untuk membeli batik dan cendera mata khas Indonesia. Oke, hebat banget untuk teman-teman semua. Give applause, tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Sir, ada mau bagi-bagi tebak kata nih. Nah, nanti dulu nih, sabar. Kita bagi-bagi games dulu, kita games dulu. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nih. Nah, Sir bakal share screen dan menunjukkan gambar-gambar kosakata. Gambar-gambar yang merefleksikan kosakata yang sudah tadi Miss Andini ajarkan.
Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang belum sempat, seperti Getar, Dewanti, dan Sinta, boleh mencoba menjawab ya. Nah, sebentar ini share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Halo, sudah ya? Nah, di sini ada tebak gambar fasilitas wisata. Nah, kita akan menebak fasilitas dulu. Fasilitas ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Oke, apakah dari teman-teman ada yang tahu ini gambar apa? Mungkin Getar? Saya, Sir. Oh ya, boleh Getar. Apa? Gambar apakah ini? Itu adalah gambar hotel. Hotel atau tadi yang ada di kosakata yang kita pelajari, Penginapan. penginapan. Oke, kerja bagus Getar. Pintar-pintar. Nah, kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, ini coba kita lihat Bapak yang pakai baju biru. Beliau ini apa kira-kira? Ayo, Dewanti mau coba? Saya rasa dia ini Dua kata. pemandu, Pemandu pemandu wisata. wisata. Oke, pintar sekali Dewanti. Good job, good job. Nah, kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, itu tadi udah ada tuh dipelajarin. Ada yang mau coba? Mungkin Sinta. Ini apa? Gambar apa ini? Itu tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh. Oke, good job. Betul, betul sekali. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada sebuah kertas. Nah, ada yang mau coba? Kertas apa ini? Ayo, Mufidah, coba. Ini kertas Oh, apa ya, Mufidah? tiket masuk. Tiket masuk. Ya, di sini ada tulisannya ya. Betul sekali. Tiket masuk untuk ke wisata air terjun Tumpak Sewu. Oke, pintar-pintar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini nih, udah ada bahasa Inggrisnya, tinggal di Indonesia kan. Siapa yang bisa? Tadi 3 kata. Coba Salsya lagi, Salsya. Tempat apa ini? Itu tempat pusat informasi turis. Pusat Informasi Turis. Oke, betul sekali, Salsya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, terakhir ini apa nih? Semua macam kendaraan ini apa namanya? Ada yang bisa bantu jawab? Semua kendaraan ini apa namanya? Cindy? Iya, kenapa? Transportasi. Transportasi? Transportasi apa? Ayo, ada 2 kata tadi, Cindy. Kamu jangan-jangan tidak mencatat. Ayo, transportasi apa? Transportasi umum. Betul sekali, transportasi umum. Nah, itu untuk fasilitas ya teman-teman. Good job banget. Nah, tapi masih ada satu lagi, yaitu kita ke aktivitas nih. Nah, tadi kan udah fasilitas tuh. Nah, kita sekarang akan coba gambar buat aktivitasnya. Nah, kita coba lihat gambar pertama nih. Woi, ada banyak orang di gunung. Mereka sedang ngapain nih? Boleh coba Sinta, ada apa? Apa ini? Mereka sedang ngapain? Mendaki Oh, gunung. iya, betul sekali. Mendaki gunung. Oke, pintar-pintar, good job. Nah, ini di pantai. Mereka ngapain? Coba siapa lagi ya? Dewanti, coba. Mereka ngapain nih, Dewanti?
Sedang apa mereka? Eh, Di kosa kata yang hmm, sudah kita pelajarin. bersantai. Bersantai, yes, good, betul sekali, Dewanti. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini ada orang-orang yang sedang berjalan-jalan di hutan. Mereka ngapain ya, Sofi? Ayo, mereka ngapain, Sofi? Dari kosakata yang sudah kita pelajarin, mereka sedang ngapain nih? Jalan-jalan di hutan. Berkemah. No, yang sudah kita pelajari tadi. Saya lupa, Sir. Kamu lupa? Ayo, bahasa Indonesianya tadi, bahasa Inggrisnya tadi to explore. Nah, bahasa Indonesianya apa? To explore. Menjelajahi. Iya, betul sekali, Sofi. Good job, Thank you, menjelajah. sir. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada orang-orang yang sedang berenang. Nah, Getar, Getar mau coba? Mereka ngapain nih? Saya pikir itu mereka sedang menyelam. Ya, betul sekali, menyelam. Oke, pinter semua ya. Nah, ini ada orang-orang lagi ngumpul. Mereka lagi ngapain nih? Ada yang mau coba jawab? Siapa? Siapa? Ayo. Ayo, berani yuk. Coba. Ada yang berani nggak menjawab? Mereka lah sedang ngapain nih? Mukanya pada cemberut. Terus lihat ke HP. Mereka ngapain? Ayo. Ada yang mau coba menjawab? Iya, Mufidah? Berselfie. Berselfie? Ayo, yang kita pelajarin tadi bukan berselfie. Coba apa? Kurang tepat, kurang tepat. Foto. Berfoto. Iya, Berfoto. itu baru betul. Berfoto. Oke, pinter-pinter. Nah, lanjut lagi nih. Ada orang pakai jaket hitam sedang melihat-lihat. Nah, ini jaket hitam sedang ngapain nih? Ayo, ada yang mau coba jawab? Coba, ayo harus berani teman-teman. Ayo, ada yang mau coba? Saya, Sir. Oh, Cindy. Oke, ini kakak jaket hitam sedang ngapain nih? Mengamati. Mengamati, ya sudah mengamati ini ya, bebek-bebek di kali. Oke, good job Cindy. Nah, itu semua gambar yang berhubungan dengan kosakata yang sudah kita pelajarin tadi. Give applause everyone. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, kita kembali lagi ke PPT, PowerPoint kita. Kita lanjut lagi, Miss. Boleh? Nah, ini dia, latihan mendeskripsikan tempat wisata. Nah, teman-teman, nah, Miss sama Sir mau minta teman-teman buat melakukan hal ini nih. Yaitu udah ada urutannya satu, pilih satu tempat wisata favoritmu. Terus dua, gunakan minimal kosakata, 5 kosakata deskriptif yang telah dipelajari tadi. Nah, tadi kan kita udah banyak belajar kosakata tuh. Nah, pakai 5 ya. Kemudian jelaskan lokasinya, keunikannya, dan aktivitas yang bisa dilakukan. Oke. Kemudian ceritakan di depan kelas. Nah, tuh teman-teman bisa kerjakan. Of course, tentunya di bahasa Indonesia ya. Gimana? Bisa teman-teman? Mudah kan? Oke, kalau bisa, ini Sir dan Miss tunggu sekitar berapa menit nih? 5 menit cukup nggak ya, Miss? Nah, 5 menit ya. Nah, teman-teman silakan buat tugasnya latihan mendeskripsikan tempat wisata favorit teman-teman. Dimulai dari sekarang, 5 menit.
Oke, apakah sudah selesai untuk membuat ceritanya, teman-teman? Sudah, Oke. Sir. Oke. Nah, karena Mufida bilang sudah, nah kita coba mulai dari Mufida dulu nih untuk mendeskripsikan tempat wisata favorit dia. Boleh Mufida dicoba? Silakan ya. Eh, karena saya pernah ke Bengkulu, jadi saya mau mendeskripsikan tentang Pantai Panjang. Jadi Pantai Panjang adalah pantai yang terletak di Kota Bengkulu. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk bersantai. Di sini kalian bisa mengamati dan menjelajahi pesisir pantai, dan di sini kalian terdapat banyak penginapan dan tempat oleh-oleh juga. Dan untuk ke sini kalian bisa menaiki transportasi umum seperti angkot, ojek online, seperti itu. Dah, sekian. Oke, thank you Mufida. Terima kasih banyak atas pengalamannya di Bengkulu di Pantai Panjang. Sangat menarik ya teman-teman. Pantai Panjang, sepanjang apa? Nah, kita lanjut lagi nih. Mungkin nah karena di kamera ser di sini di samping Mufida ada Cindy. Nah, boleh coba Cindy deh. Cindy, coba ceritakan wisata favoritnya apa? Tempat wisata favorit saya itu Gunung Bromo. Jadi saya dengan teman saya mendaki gunung, kemudian menjelajahi hutan-hutan di sana. Dan juga setelah sampai di atas, kami juga berfoto-foto, kemudian kami bersantai, lalu kami juga menginap di penginapan di sekitar Gunung Bromo. Oke, keren banget buat Cindy. Dia pergi ke gunung, naik Gunung Bromo, mendaki ya bareng teman-teman. Oke. Nah, mungkin ah, semuanya memiliki cerita yang menarik ya dari masing-masing wisata favoritnya. Ya, sejujur tidak seperti kalian nih jarang jalan-jalan ya. Nah, untuk menyelesaikan materi kita pada hari ini, nah, Sir mau sedikit merefleksi dan merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang pariwisata, yang mana harapannya teman-teman kalau kembali datang berkunjung ke Indonesia, nah sudah bisa tahu bagaimana caranya bertanya mengenai akomodasi, kemudian fasilitas, dan di mana tempat berbelanja ataupun makan yang teman-teman mau. Nah, dan ini juga bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan teman-teman kalau misalnya tertarik menjadi tour guide atau pemandu wisata kelak di Indonesia. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sir tutup dan Sir kembalikan ke Miss Andini untuk menutup kelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sir Zeva atas refleksinya. Nah, itu saja pembelajaran kita tentang pariwisata hari ini ya teman-teman. Harapan-harapan dari Sir Zeva tadi mungkin ke depannya bisa merefleksikan teman-teman jikalau ingin pergi ke Indonesia ya. Mungkin Miss tutup saja kelas hari ini. Selamat malam semuanya. Hari baik. Selamat malam, terima kasih Selamat Miss. malam. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih.